Pandemi ini sungguh sudah sangat melelahkan. Semakin hari semakin berlarut-larut dengan korban yang makin bertambah. Kita harus bertegas diri, bukan orang lain, untuk tidak lelah berjuang dan vaksinasi. Saatnya andil menyelamatkan dan amankan negeri kita. Dimulai oleh kesuksesan vaksinasi kepada tenaga kesehatan, pahlawan kita. Setelah vaksinasi, disiplin dengan protokol kesehatan. Masa depan negeri ada di bahu kita. Shalom saudara, saya berdoa kita semua baik dalam lindungan Tuhan. Saat ini kita sedang berada di era postmodernism, di mana salah satu cirinya ialah pendapat pribadi dianggap sebagai hal yang harus diperhatikan dan didengar. Sehingga hal tersebut mendapat tempat prioritas dalam kehidupan seseorang. Apa yang dahulu dipercaya dan diajar sebagai sebuah kebenaran, kini dikritisi dan dipertanyakan. Akibatnya, kebenaran atau fakta menjadi sebuah hal yang relatif, dan orang akan cenderung mengutamakan dan mempercayai apa yang dia ingin percayai menurut perasaan dan keinginan hatinya. Begitu pula jika kita membahas mengenai persoalan gender dan LGBTQ. Hal-hal mengenai moralitas dan seksualitas yang sudah dipegang dan dipahami sejak lama, kini dipertanyakan dan diabaikan serta dianggap sebagai sesuatu yang salah dan tidak relevan. Tentu saja pandangan yang menyatakan bahwa setiap orang benar dan bebas melakukan apa yang ia inginkan menurut keinginan dan perasaannya adalah tidak benar. Nah, Voice of Pentecost hari ini adalah seri pertama dari seri Gender Identity Challenge dan LGBTQ. Gender identity adalah identitas jenis kelamin di mana seseorang dapat mengerti dan meyakini jenis kelaminnya berdasarkan organ seksualnya, dan menjalani kehidupannya sebagai seorang individu berdasarkan organ seksual bawaan lahir yang telah Tuhan anugerahkan. Jika sejak awal penentuan gender identity-nya sudah benar, maka jika terjadi preferensi seksual yang menyimpang seperti LGBTQ dapat ditangani. Namun jika penentuan gender identity-nya sudah salah, maka preferensi seksualnya pun pasti akan jadi salah. Pandangan yang beredar saat ini ialah bahwa seseorang bisa dan berhak untuk menentukan gender identity-nya sendiri. Bukan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, namun berdasarkan perasaan dan keinginan sendiri. Jadi bisa saja seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, namun karena ia merasa dan menyatakan dirinya sebagai wanita, maka ia dipanggil perempuan dan menggunakan fasilitas umum yang digunakan oleh wanita. Bahkan memiliki ketertarikan dan hasrat seksual terhadap seorang pria. Begitu pula sebaliknya. Pandangan ini telah diterima luas dan dilindungi di berbagai negara. Sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas, gender identity, dan penyimpangan preferensi seksual termasuk LGBTQ harus diterima dan bukan merupakan sebuah kelainan. Namun bagaimana menurut Alkitab? Alkitab memandang LGBTQ merupakan penyimpangan seksual yang adalah dosa di mata Tuhan. Kejadian 1 dan 2 menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan gender identity laki-laki dan perempuan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, bukan lewat feeling dan keinginan manusia. Kata laki-laki dan perempuan di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 merujuk kepada organ seksual yang mereka miliki secara biologis. Penciptaan dan penentuan ini adalah karya Allah yang luar biasa. Sebab ia ingin manusia dapat menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Jadi, jika seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, maka Tuhan ingin agar ia dapat menggunakan organ reproduksi seksualnya untuk menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi wanita, itu pun hanya dalam pernikahan. Nah, masalah mulai timbul ketika manusia jatuh dalam dosa. Dosa membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya yang terbelenggu oleh dosa, sehingga terjadilah gender identity challenge dan penyimpangan seksual. Orang yang menyimpang ketertarikan dan hasrat seksualnya tidak akan dapat beranak cucu karena kesamaan organ reproduksi mereka. Padahal Allah tidak pernah salah dalam menciptakan manusia. Allah tidak menjadikan manusia mengalami krisis identitas seksual ataupun ketertarikan dan hasrat seksual yang menyimpang.
Sebuah penelitian menunjukkan bahwa krisis gender identity dan preferensi seksual justru dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama biologi, 2 pengalaman masa kecil, 3 pengaruh lingkungan atau pergaulan, 4 pengalaman saat dewasa. Keempat faktor ini juga bisa kita lihat dalam peristiwa Nuh dan anaknya Ham. Ham melihat aurat ayahnya, entah dia mengejek atau nafsu, perbuatan itu salah secara moral di mata Tuhan. Akibatnya, Nuh mengutuk Ham dan keturunannya. Hal ini menunjukkan adanya keberlanjutan penyimpangan dari Ham kepada keturunannya yaitu Kanaan. Selanjutnya kita melihat bahwa Kanaan dan orang-orang yang mendiami tanah Kanaan memiliki penyimpangan seksual juga. Apa yang terjadi di Sodom dan Gomora di tanah Kanaan dalam Kejadian 19 menunjukkan penyimpangan seksual yang parah dan bahkan sudah mempengaruhi Lot dan kedua anak perempuannya. Lot menganggap hal wajar untuk memberikan kedua anak perempuannya untuk dipergunakan secara seksual oleh kerumunan massa. Dan kelak di dalam pelarian mereka, kedua anak perempuannya pun menganggap normal untuk memiliki anak dari ayah mereka sendiri. Yang akhirnya menghasilkan bangsa Moab dan Amon yang juga akan dihukum Tuhan karena kejahatan yang bangsa ini lakukan. Kesimpulannya, gender identity merupakan hal yang penting dalam diri seseorang. Di mana gender identity tidak ditentukan lewat perasaan dan keinginan hati, melainkan lewat organ reproduksi seksual yang telah Tuhan berikan saat seseorang dilahirkan. Tidak ada orang yang lahir dengan keadaan atau hasrat seksual menyimpang seperti LGBTQ. Seolah-olah Tuhan telah membuatnya demikian. Tuhan tidak pernah salah di dalam menciptakan manusia. Justru dosalah yang membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya pada keputusan yang salah. Maka dari itu, diperlukan kemampuan dan keputusan yang tegas dalam memahami dan meyakini gender identity seseorang sedari awal kehidupannya. Sehingga di kemudian hari ia tidak masuk dalam penyimpangan seksual seperti LGBTQ. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Mari di rumah-rumah saat ini bersama-sama kita mau memuji Tuhan kita. Sebab Dia Tuhan yang benar. Haleluya. Mari bersama katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku.
percaya bahwa Dia Tuhan yang benar. Sorakan haleluya. Engkau Tuhan yang benar, yang tidak pernah meninggalkan umat-Mu yang percaya. Sebab itu kami mau katakan bersama, walau badai menerpa di dalam hidupku, ada tangan-Mu mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Engkaulah Tuhan yang benar. Sorak-sorai buat Tuhan yang benar, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami umat-Mu. Sebab itu saat ini dalam hadirat-Mu Tuhan, bersama-sama kami mau datang menyembah Engkau. Sebab hadirat-Mu segalanya buat setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudara di rumah-rumah, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, bersama-sama angkat suara kita sembah Tuhan. Kami menyembah-Mu, sebab hadirat-Mu segala-galanya. Hadirat-Mu itu kekuatan kami. Dalam hadirat-Mu kami disegarkan kembali. Dalam hadirat-Mu kami mengalami Engkau Kami arahkan mata kami memandang Engkau Tuhan, memandang Engkau Yesus. Mari sembah Dia bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Sembah Dia, mari respon di hadirat-Nya saat ini. We need Your presence, oh Lord. We need Your presence, oh Lord. Kami tanggalkan segala beban kami di hadirat-Mu saat ini. Biar mata kami tertuju kepada Engkau. Kami respon di hadirat-Mu. I set my eyes upon Your feet, oh Jesus. I set my heart
responding to your love. I cast my fear and surrender all to you. Lord, here I worship you. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord.
lagi Tuhan. Let this be a worship from my heart for you, my King. Let this be a cry. Let this be a cry from my heart, pouring out the
curahkan hadiratnya saat ini. Bagi setiap umat yang meresponinya saat ini. Kami panggil namamu Yesus. Kami panggil namamu. Mari angkat kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara bersama katakan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah namanya Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk terus panggil namanya Yesus. Yesus, Kau lihat anak-anak-Mu yang memanggil Engkau ya Tuhan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk di rumah-rumah saat ini panggil namanya Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara, dengan tangan yang terangkat katakan, Yesus, ku sembah Kau. Sebab dalam hadirat-Mu kami berjumpa dengan Engkau. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk ini kerinduan setiap kami. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Dalam hadirat-Mu ya Tuhan, kami panggil namamu. Dalam hadirat-Mu ya Tuhan, Engkau curahkan kuasa-Mu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan pada kami, sehingga kami bisa berkumpul, berdoa, memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah online hari ini. Kami sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat-Mu, memberikan diri kami Tuhan sepenuhnya untuk kami bisa berjalan dalam kehendak Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah pimpinan Roh Kudus dalam hidup kami bisa menjadi nyata, memenuhi pikiran kami, memenuhi tubuh kami, sehingga kami melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa Tuhan membawa saudara-saudara kami yang saat ini sedang terbaring sakit, sedang mencari pekerjaan, sedang
putus harapan Tuhan, kami berdoa ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus yang ada dalam mereka, dalam saudara-saudara kami ini Tuhan, menyadarkan bahwa dalam kami ada kuasa yang begitu besar yang memampukan kami untuk menerima berkat, untuk menerima segala sesuatu yang baik yang telah Engkau berikan bagi kami di dalam nama-Mu ya Tuhan. Biarlah pengurapan yang ada dalam kami memenuhi pikiran kami, tubuh kami Tuhan, agar kuasa Tuhan nyata mengalir dalam kehidupan kami, memberkati kehidupan kami, keluarga kami, lingkungan kami. Bahkan orang-orang yang belum mengenal Engkau bisa berbalik, bisa menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin kami yang telah Engkau tempatkan di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih atas pemimpin kami. Kami berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo beserta ibu dan keluarga, serta ketiga wakilnya, Bapak Pendeta Joni Lemanto beserta ibu dan keluarga, Bapak Pendeta Kamarga beserta ibu dan keluarga, Bapak Daniel Arif beserta ibu dan keluarga. Kami mengucap syukur Tuhan atas hidup mereka Tuhan. Kau tempatkan dalam kami Tuhan, di tengah-tengah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa hidup, bisa dipimpin, bisa mengetahui apa yang Engkau rancangkan bagi kehidupan kami Tuhan sebagai jemaat Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah urapan yang ada dalam mereka mengalir, memenuhi mereka, sehingga apapun yang mereka katakan, apapun yang mereka ucapkan bagi kami Tuhan, pimpinan Roh Kudus yang memberikan hikmat, sehingga apapun itu kami sebagai umat Tuhan mengerti dan mau mengerjakannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami mengucap syukur Tuhan. Kami juga menyadari bahwa hari-hari terakhir ini Tuhan, begitu banyak yang terjadi, masalah COVID, masalah ekonomi, masalah apapun yang terjadi pada bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, itu semua dalam kedaulatan Tuhan, itu semua dalam kendali Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami alami, kami dapat melaluinya bersama Engkau. Terima kasih Tuhan atas kekuatan yang Engkau berikan pada kami. Kami bawa bangsa ini ke dalam tangan Tuhan, biarlah bangsa ini bisa mengenal Engkau lebih lagi. Dan kami mau bawa pemimpin bangsa kami ini, Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, beserta para menteri dan jajaran pemerintahan dari pusat sampai daerah. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau menetapkan mereka untuk memimpin bangsa kami ini Tuhan. Berikan hikmat, berikan roh takut akan Tuhan, berikan kuasa-Mu atas mereka Tuhan, dan berikan rencana-Mu Tuhan atas bangsa kami melalui mereka Tuhan. Biarlah apapun yang mereka putuskan, apapun yang mereka rancangkan sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga membawa bangsa kami ini menuju kepada suatu sukacita dan suatu pengenalan akan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Tidak lupa juga kami berdoa untuk para dokter dan para medis yang sedang menangani pasien-pasien COVID maupun yang umum Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau memberikan kekuatan ekstra, Engkau memberikan imun yang begitu besar Tuhan bagi mereka, agar mereka bisa menjalani tugas mereka dengan baik dan penuh dengan sukacita. Kami bawa Tuhan semua ini ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya hanya kepadamu lah kami bisa berseru, hanya kepadamu lah kami bisa memberikan apa yang menjadi kekhawatiran kami. Kami mau tolak segala kuasa, segala hal yang tidak berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya bahwa kuasa-Mu dan rencana-Mu yang baik bagi kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami persiapkan hati kami. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan anak-Mu yang telah Kau utus untuk memberitakan firman-Mu. Biarlah hikmat, pengurapan Roh Kudus memenuhi pikiran dan mulut anak-Mu ini Tuhan, sehingga apa yang ingin Kau sampaikan pada kami dapat kami terima dan kami mengerti. Kami menerima tuntunan Tuhan, firman Tuhan bisa bertumbuh, bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami bisa mengerti apa yang telah Engkau rancangan bagi kami, dan kami bisa tahu bahwa Engkau menjawab doa kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, kami siap menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua.
Mari kita sekarang siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya ajak kita melihat dalam Efesus pasal yang keempat, ayat 13 sampai ayat 15. Efesus pasal yang keempat, ayat 13, 14, dan 15. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Jadi Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mengingatkan kita sebuah target utama dalam perjalanan kehidupan Kristen kita. Target utamanya dikatakan sampai kita semua, siapapun kita. Ini bukan target hanya untuk para hamba Tuhan. Ini bukan target hanya untuk mereka yang melayani dan memiliki jabatan-jabatan pelayanan. Tetapi Paulus berkata sampai kita semua, termasuk jemaat, ya, pria dan wanita, tua dan muda, kita semua mencapai kesatuan iman. Ini target kita. Lalu pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, kita semua harus mencapai target ini. Intinya, kalau saya rangkumkan, target utama kita selama kita hidup di dunia sebagai orang Kristen adalah kita harus mencapai tingkat kedewasaan penuh, yang akhirnya kita menjadi serupa dengan Dia, Kristus, yang adalah kepala. Nah, masih disayangkan, masih banyak kita semua orang Kristen, kita punya target, tapi tidak seperti itu target kita. Ada banyak orang Kristen ikut Tuhan targetnya hanya ingin kaya. Ada banyak orang Kristen ikut Tuhan targetnya hanya ingin bahagia, nyaman, punya ini dan punya itu. Kalau target kita hanya di situ saja, apa bedanya dengan orang dunia, Bapak Ibu Saudara? Bukankah semua itu dicari oleh orang-orang dunia juga? Bukankah semua itu juga menjadi target utama dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Semua orang ingin nyaman, bahagia, sukses, kaya, memiliki banyak hal yang baik dalam hidupnya. Nah, kita sebagai orang Kristen, kita punya target yang berbeda dengan orang-orang dunia. Mari kita kembali kepada target yang benar. Segala daya, upaya, dan semua energi rohani yang kita kerahkan adalah untuk membawa kita mencapai target tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ingat Bapak Ibu, dosa dalam bahasa Yunaninya adalah hamartia. Hamartia artinya meleset dari target atau miss the target, miss the mark. Jadi dosa bukan soal membunuh, berzina, mencuri, korupsi, dan sebagainya. Tetapi kalau target dalam hidup kita berbeda dengan yang Tuhan tetapkan, itu sudah termasuk dosa. Kita memang tidak membunuh orang. Kita memang tidak melakukan hal-hal yang imoralitas. Tetapi kalau target kita jadi orang Kristen hanya untuk kaya, makmur, sukses, maka kita adalah orang-orang yang miss the target, miss the mark. Itulah yang disebut dosa, hamartia. Jadi Bapak Ibu Saudara, Paulus ingin mengingatkan kita kembali. Tema besar dalam hidup kita adalah menjadi seperti Kristus.
Itulah sebabnya tahun ini kita canangkan sebagai tahun integritas. Karena Kristus adalah the man of integrity. Itulah tema besar kita, menjadi seperti Kristus, bukan menjadi kaya. Tema besar kita bukan menjadi kaya, sukses, bahagia, bukan. Tapi menjadi seperti Kristus. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau kita mendengar kata Kristus, maka yang tergambar adalah sosok yang bagaimana? Apakah ketika kita mendengar kata Kristus, langsung terbayang seorang yang kaya, punya istana, punya emas perak, sukses, dan sebagainya? Saya rasa tidak. Kristus adalah gambaran seorang yang taat, murah hati, penuh kasih, setia, rela berkorban, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi Kristus adalah figur yang berbicara tentang karakter yang baik. Begitu kita mendengar kata Kristus, langsung terbayang satu sosok yang karakternya indah. Bukan satu sosok yang kekayaannya banyak. Bukan satu sosok yang punya harta berlimpah-limpah. Tidak. Nah, tema besar, tema utama kita dalam hidup ini adalah menjadi Kristus. Menjadi orang-orang yang berkarakter. Setelah Tuhan menyelamatkan kita, maka selama kita di bumi, tujuan utama kita adalah kita bertumbuh, diubahkan terus-menerus, sampai akhirnya menjadi seperti Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu kita harus berani berubah. Dan untuk berubah, kita harus menerima setiap krisis, tantangan, dan persoalan yang datang dalam hidup kita. Persoalan dan krisis serta tantangan, problematika kehidupan, itu adalah salah satu sarana yang memaksa banyak orang mau gak mau berubah. Dan ketika orang berubah, maka orang semakin dewasa, semakin matang. Itulah sebabnya pandemi diizinkan Tuhan. Belum lagi krisis-krisis individu secara personal. Pergumulan-pergumulan personal yang kita hadapi. Saudara, untuk berubah kita perlu tantangan. Kadang-kadang kalau nggak ada tantangan, orang nggak mau berubah. Itulah sebabnya harus ada situasi-situasi yang men-challenge, menantang. Sehingga mau nggak mau kita berubah untuk menghadapi tantangan itu. Ada sebuah kata-kata bijak dari Tiongkok. Ini kata-kata bijak kuno yang mengatakan begini, hidup memang harus penuh dengan kesulitan. Hidup memang harus penuh dengan kesusahan. Sebab lewat kesulitan dan kesusahan itulah kita berubah dan kita menjadi semakin kuat. Nah, orang-orang Kristen yang targetnya berbeda dari apa yang Paulus tadi nyatakan, orang-orang Kristen yang ikut Tuhan ke gereja, melayani hanya karena ingin diberkati, ingin kaya, ingin berhasil, dan sebagainya. Maka orang-orang Kristen seperti itu akan gampang kecewa ketika Tuhan izinkan tantangan hadir dalam hidupnya. Padahal Tuhan izinkan tantangan itu hadir untuk memaksa kita berubah. Tetapi orang-orang yang targetnya salah, mereka akan gampang menjadi kecewa, hancur, dan meninggalkan Tuhan. Filsuf Yunani yang bernama Aristotle, dia pernah bilang begini, we cannot learn without pain. We cannot learn without pain. Kita nggak bisa belajar untuk bisa lebih berhikmat, lebih pandai, lebih mengerti akan sesuatu tanpa adanya rasa sakit. Rasa sakit itulah yang mungkin muncul karena persoalan yang ada, krisis yang datang. Itu memberikan memang rasa sakit, memberikan ketidaknyamanan. Tetapi lewat itu semua, manusia menjadi orang-orang yang berpikir. Manusia akhirnya mengalami peningkatan dalam peradaban kehidupan umat manusia. Karena lewat semua krisis, tantangan, bencana yang ada,
manusia mulai berpikir bagaimana untuk mengatasi semuanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau benar kita punya target menjadi seperti Kristus, maka kita adalah orang-orang yang harusnya siap untuk berhadapan dengan segala yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Kita tidak anggap itu sebagai kutuk, kita tidak anggap itu sebagai kerugian, kita tidak anggap itu sebagai kehinaan, tetapi kita justru menganggapnya sebagai sarana untuk kita berubah, sehingga kita bisa terus didewasakan, disempurnakan, menjadi sama seperti Kristus. Tuhan Yesus pun tidak pernah menjanjikan kenyamanan. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan segala hal yang serba enak. Masih ingatkah Bapak Ibu ketika Tuhan berkata, kalau orang mau ikut aku, Tuhan malah tawarkan dua benda yang identik dengan ketidaknyamanan, yaitu kuk dan salib. Semua yang mau ikut aku harus pikul salibnya, harus pikul kuknya setiap hari. Kuk bicara, alat untuk kerja keras. Kuk bicara tentang keringat, karena itu alat yang dipakai di ladang pekerjaan. Salib bicara tentang darah, penderitaan. Itulah yang Tuhan tawarkan. Tuhan tidak tawarkan kenyamanan. Bahkan di dalam Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 19 sampai ayat 20, Bapak Ibu. Matius 8 ayat 19 sampai 20. Dikatakan demikian, lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Wow. Inilah yang dicari oleh banyak pemimpin kan. Follower-follower yang radikal. Follower-follower yang begitu antusias. Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Tapi Yesus justru menjawab di ayat 20. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya, kalau kamu benar mau ikut aku, siap tidak nyaman, siap berpeluh, siap untuk hadapi tantangan, siap dengan yang namanya capek, berkorban, sengsara mungkin. Itulah yang Yesus tawarkan. Yesus nggak pernah tawarkan kenyamanan. Saudara, kalau Yesus menawarkan kenyamanan, dia tidak akan mati di kayu salib. Orang-orang akan menyambut dia. Orang-orang akan mengeluh-elukan dia. Kalau Yesus menawarkan ya kelimpahan, berkat, materi, sukses dan sebagainya, dia tidak akan disalib. Itulah sebabnya mari di tengah kemajuan dunia modern hari-hari ini, kekristenan kita jangan sampai disimpangkan targetnya atau sasarannya. Mari kita kembali kepada sasaran yang benar. Ya, selama kita di muka bumi ini, goal utama kita adalah diubahkan terus sampai menjadi serupa seperti Kristus. Dan kalau kita punya target seperti itu, kita tidak akan gampang mengeluh ketika ada masalah datang. Ketika ada persoalan datang, ketika Tuhan izinkan yang sulit-sulit datang, kita nggak akan mengeluh. Karena kita tahu lewat semuanya kita akan semakin diubahkan. Kita akan bisa mengucap syukur untuk setiap tantangan yang ada. Seperti yang Rasul Paulus tuliskan di dalam 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 sampai ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai ayat 18 dikatakan demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati. Kami tidak kecewa, kami tidak putus asa begitu. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Kenapa kok Paulus tidak mengeluh, tidak merasa dirugikan, sekalipun secara fisik terjadi banyak kemerosotan dalam hidup Paulus. Secara lahiriah terjadi banyak kemerosotan.
Tapi Paulus tidak tawar hati, Paulus tidak kecewa, tidak marah kepada Tuhan. Karena Paulus mengerti lewat semuanya itu manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Inilah orang yang tahu tujuan hidupnya. Mereka hidup untuk diproses menjadi serupa seperti Kristus. Mereka hidup untuk terus dibentuk, untuk bertumbuh sampai pada tingkat kedewasaan dan kepenuhan di dalam Kristus. Makanya ketika harus ada hal-hal yang gak enak, orang seperti Paulus yang tujuan dan targetnya benar, tidak akan gampang mengeluh dan putus asa. Itu ayat 16-nya. Mari saya lanjutkan, ayat 17. Paulus bicara lagi begini. Sebab penderitaan ringan, padahal gak ringan loh saudara. Tapi Paulus anggap itu ringan. Dari mana saya tahu gak ringan? Saudara lihat aja. Tulisan-tulisan Paulus yang lain. Paulus bilang, karam kapal aku 3 kali, dipagut ular, kelaparan, kedinginan, ya, telanjang, keluar masuk penjara itu sudah biasa, disesah itu sudah biasa. Jadi sebetulnya berat. Tapi kenapa Paulus bisa berkata penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi Paulus terfokus kepada hasil secara rohani yang dia akan dapatkan. Sekalipun yang jasmani merosot, tapi Paulus punya alasan untuk bersuka cita. Karena dia tahu dia semakin akan diubahkan ke dalam kemuliaan yang kekal. Lalu ayat 18 dikatakan demikian. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Nah saudara, kenapa kita seringkali gampang mengeluh? Kenapa kita seringkali gampang marah kepada Tuhan, kecewa? Karena fokus kita hanya ingin nyaman, ikut Tuhan hanya ingin nyaman, ingin sukses, ingin bahagia, ingin enak selantiasa. Makanya kita gampang mengeluh, dikit-dikit kita gampang kecewa kepada Tuhan. Karena target kita salah. Paulus tidak gampang mengeluh karena targetnya benar. Itulah juga yang dialami oleh orang-orang yang hebat yang ada di Alkitab. Tuhan bisa saja menghindarkan Yusuf di dalam perjanjian lama. Tuhan bisa saja menghindarkan Yusuf dari sumur. Kan dia pernah dibuang ke sumur yang kering. Dia bisa saja, Allah bisa saja hindarkan Yusuf dari penjara, dari fitnahan istri Potifar. Bisa saja Allah mau hindarkan itu. Tapi Allah tidak hindarkan itu. Justru lewat semuanya Yusuf didewasakan. Yusuf bertumbuh dewasa lewat semuanya. Dan Yusuf tidak kecewa. Kenapa Tuhan tidak hindarkan dia dari istri Potifar, dari kebencian saudara-saudaranya? Tidak. Hal yang lain juga, Allah bisa saja hindarkan Daniel dari gua singa. Allah bisa saja hindarkan Sadra, Mesa, Abednego dari dapur api yang bernyala-nyala. Allah bisa saja hindarkan Paulus tadi dari karam kapal, dari penjara, dari aniaya dan penyesahan, bisa. Tapi Allah tidak hindarkan orang-orang hebat itu dari semua yang buruk. Karena lewat semuanya mereka bertumbuh, mereka berubah. Mereka menjadi teladan. Mereka menjadi orang-orang yang bisa mencerminkan kemuliaan Allah. Dan orang-orang ini tidak menyesali dan tidak kecewa. Karena target mereka adalah target yang benar. Saudara, seringkali kita mengeluh karena target kita salah. Impian kita salah. Jadi Kristen, impian kita hanya ingin kaya, diberkati, punya ini, punya itu, dan sebagainya. Padahal Tuhan gak pernah janjikan itu. Tuhan janjikan kuk dan salib. Mari luruskan kembali pandangan dan arah
hidup kita. Yakobus pasal yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ayat yang kedua, tiga, dan keempat. Kita lihat tulisan dari rasul yang lain. Yakobus pasal yang pertama, ayat 2, ayat 3, dan ayat yang keempat. Dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah saudara, kalau target kita jadi anak Tuhan hanya ingin kaya, sukses, enak, diberkati, kita nggak mungkin bisa melakukan ayat ini. Kita nggak mungkin bisa menganggap pencobaan sebagai kebahagiaan. Kita nggak mungkin bisa menganggap krisis persoalan hidup sebagai sesuatu yang membahagiakan. Nggak bisa. Kita akan dibuat menderita karena itu semua. Tapi kenapa Yakobus mengajak kita, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat 3-nya dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ini karakter Kristus. Dan ayat yang keempat, biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun juga. Jadi Yakobus berkata, kalau kamu mau menganggap pencobaan sebagai sebuah kebahagiaan, kamu harus fokus kepada hasil-hasil rohani yang akan kamu dapatkan melalui semuanya. Bukan lagi fokus kepada hal-hal jasmani, tapi fokus kepada hal-hal rohani yang akan tumbuh di kemudian hari. Ketekunan yang akan tumbuh, kesabaran yang akan tumbuh, kasih, pengharapan yang akan tumbuh. Kalau kamu fokus ke situ, seperti Paulus, fokus kepada manusia batiniahnya, bukan kepada manusia jasmaniahnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita hindarkan dari kesusahan yang tidak perlu. Kita seringkali susah, bukan karena keadaan yang menyusahkan kita, bukan karena Tuhan yang menyusahkan kita, tapi karena kita punya target-target yang salah. Kitalah yang menyusahkan diri kita sendiri. Seorang negarawan Amerika, Benjamin Franklin, dia pernah tulis kalimat begini, berubah mungkin sulit dan gak enak, tetapi tidak berubah pasti fatal dalam hidup kita. Berubah mungkin sulit, tapi tidak berubah pasti fatal. Nah itulah sebabnya, karena Tuhan mau kita berubah, makanya Tuhan seringkali hadirkan tantangan. Saudara, kenapa ilmu pengetahuan maju? Karena ada banyak pertanyaan dan tantangan yang memaksa orang berpikir. Kenapa dunia kesehatan maju? Karena ada banyak penyakit. Kenapa dunia ekonomi maju? Karena ada banyak krisis. Semua kemajuan muncul dari yang namanya tantangan. Karena tantangan itu memaksa kita berubah. Dan ketika kita berubah, kita semakin dewasa dan semakin matang. Anda dan saya bisa berubah. Percayalah. Ya, makanya jangan lagi salah target dalam hidup kita. Ada cerita, seorang pendaki gunung legendaris yang namanya Edmund Hillary. Begitu hebatnya prestasi yang dia buat, sehingga dia mendapat gelar kebangsawanan Sir Edmund Hillary. Nah, ketika dia ingin menaklukkan puncak tertinggi dunia, yaitu puncak Everest, Mount Everest, usahanya yang pertama gagal. Dan bukan cuma gagal, dia hampir mati, terbunuh dalam usahanya yang pertama. Lalu beberapa pengamat dan wartawan berpikir pasti orang ini pasti kapok, nggak mungkin mau coba lagi. Tapi ternyata nggak berselang lama dari kegagalannya, Edmund Hillary mengumpulkan wartawan dan memberikan konferensi pers bahwa dia menetapkan tanggal di mana dia akan mencoba kembali untuk menaklukkan Mount Everest. Lalu ketika dia mengumumkan seperti itu, ada beberapa yang bertanya, kamu nggak jerah, kamu nggak kapok,
masih hidup aja kamu untung loh. Kemarin kamu harusnya mati katanya. Tapi Edmond Hillary bilang begini, ya saya gagal kemarin. Saya hampir fatal, hampir mati kemarin, betul. Tapi kenapa saya mau mencoba kembali? Dia bilang, karena Gunung Everest tidak berubah. Tingginya dari dulu seperti itu terus. Tapi aku bisa berubah. Aku bisa mengubah pengetahuanku menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Aku bisa mengubah strategiku. Aku bisa mengubah alat-alat perlengkapan dan penunjang yang aku akan bawa nanti. Gunung itu tidak berubah, tapi aku bisa berubah. Jadi artinya, yang tidak berubah akhirnya akan ditaklukkan oleh yang berubah. Nah, akhirnya Edmond Hillary menaklukkan Mount Everest. Nah, saudara, dalam hidup kita pun seperti itu. Bahkan kita menghadapi krisis yang terus berubah. Masa kitanya nggak berubah? Kita menghadapi serangan-serangan iblis yang terus berubah. Kita menghadapi tantangan-tantangan yang terus berubah. Masa kitanya nggak berubah? Yang tidak berubah akhirnya akan ditaklukkan. Kalau kita nggak pernah mau berubah, kita stuck. Sementara iblis terus berubah dengan semua strategi dan caranya, maka yang tidak berubah satu saat akan ditaklukkan. Mari kita berubah, Bapak Ibu. Ya, mari kita berubah. Dan untuk berubah kita harus menyambut setiap tantangan yang ada. Kita jangan kecewa, jangan larut dalam keputusasaan. Kita sambut tantangan yang ada, yang menjadi alasan untuk kita berubah. Dan perubahan kita hanya ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Ayat terakhir yang saya ingin bagikan, dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-6. 1 Korintus 3 ayat yang ke-6. Dikatakan demikian, aku menanam, Apolos menyiram. Aku itu Paulus. Jadi Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi pertumbuhan itu kolaborasi antara kita, dalam hal ini Paulus dan Apolos, manusia yang sama dengan kita, dan pihak Allah yang akan menumbuhkan. Bagian kita apa? Menanam. Aku, kata Paulus, aku menanam, Apolos menyiram. Jadi mari, bagian kita adalah kita tanam kerinduan, benih kerinduan, kemauan, kerelaan untuk bertumbuh. Kita menanam, waktu ditanam memang hanya berupa benih. Ya, kecil. Kelihatannya nggak terlalu penting. Ya, tanam kerinduan, tanam kerelaan, tanam kehausan untuk bertumbuh. Nanti Tuhan akan kirim orang lain, Apolos akan menyiram. Tuhan akan kirim acara, sarana, program untuk menyiram kerinduan yang kita tanam. Dan pada akhirnya Allah lah yang menumbuhkannya. Pertumbuhan rohani, kedewasaan rohani tidak datang secara mujizat, tiba-tiba langsung ada. Tidak. Anda harus rajin setiap hari menanam kerinduan. Saya mau bertumbuh hari ini. Saya mau lebih baik dibanding hari kemarin. Saya mau lebih dewasa. Tanam benih-benih kerinduan. Nanti Tuhan akan pakai pihak lain untuk menyirami benih itu. Dan pada akhirnya Allah lah yang akan menumbuhkannya. Selamat bertumbuh di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, materaikan firman-Mu dalam hati kami semua. Dan biarlah setiap kami tidak lagi alergi, tidak lagi gampang kecewa dengan semua tantangan yang ada. Dan biarlah kami tidak lagi hanya memasang target hanya untuk diberkati, menjadi kaya, sukses dan sebagainya. Tapi biarlah kami punya target yang benar, menjadi seperti Kristus. Selama kami di bumi ini, biarlah kami menjadi seperti Kristus, memberkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari, angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan,
Amin.